Sahabat YouTube, saat ini saya sedang berada di Petirtan Candi Belahan atau Sumber Tetek yang ada di daerah Gempol Pasuruan. Seperti ini suasananya, sangat indah sekali. Peninggalan dari Raja Airlangga. Candi Belahan atau juga disebut Candi Sumber Tetek di Jawa Timur merupakan salah satu peninggalan sejarah masa lalu yang unik. Candi Belahan juga biasa disebut dengan Patirtan Belahan, artinya adalah sumber air, tempat pemandian suci yang digunakan oleh kalangan kerajaan pada zaman dulu. Untuk menuju lokasi Candi Belahan, pengunjung dapat menempuh perjalanan dengan kendaraan umum dari Gempol menuju Desa Wonosunyo dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jika berkunjung ke tempat ini, jangan sampai kamu salah memilih jalur. Karena jika salah memilih jalur, maka perjalanan menuju Candi Belahan menjadi lebih sulit. Karena kamu harus melewati rute jalan desa yang ekstrim, rusak, berliku, dan terjal. Padahal ada jalur resmi yang jalannya bagus dan landai loh, dan tentu saja waktu tempuhnya menjadi lebih cepat. Situs Candi Belahan dibangun pada abad ke-11. Diperkirakan situs ini telah berusia sekitar 1 milenium atau 1000 tahun lebih. Banyak yang meyakini bila Candi Belahan ini dibangun di era Raja Airlangga. Namun jika melihat tahun pendiriannya, yaitu tahun 931 Saka atau tahun 1009 Masehi, situs ini bukanlah dibangun oleh Raja Airlangga. Namun situs ini dibangun oleh Raja Dharmawangsa Teguh, karena pada tahun 1009 Masehi adalah masa kekuasaan Raja Dharmawangsa Teguh yang memerintah Kerajaan Medang Kamulan atau Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Dharmawangsa Teguh adalah merupakan cucu Empu Sindok. Namun di lokasi ini juga sering digunakan sebagai tempat meditasi atau pertapaan dan tempat mandi Raja Airlangga dan kedua permaisurinya beserta para selirnya. Raja Airlangga sendiri merupakan keponakan sekaligus menantu dari Raja Dharmawangsa Teguh. Beliau merupakan anak dari Raja Bali Udayana yang menikah dengan Putri Gunapriya Dharmapatni atau Mahendra Datta yang merupakan saudara perempuan dari Raja Dharmawangsa Teguh. Oleh sebab itu banyak pengunjung umat Hindu dari Bali yang datang berkunjung ke candi ini. Karena Prabu Airlangga dan sang permaisuri sering datang ke tempat ini dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada kedua permaisurinya, maka Raja Airlangga menambahkan arca Jaratwara, Dewi Lasmi, dan Dewi Sri pada dinding candi. Pada arca Jaratwara Dewi Lasmi, yaitu salah satu istri Raja Airlangga, pada bagian payudaranya terdapat pancuran yang mengalirkan air. Oleh sebab itu, masyarakat setempat menyebutnya sebagai Candi Sumber Tetek. Tetek dalam bahasa Jawa artinya payudara. Air pancuran ini dipercaya bisa membuat orang awet muda atau bisa menjadi perantara kesembuhan berbagai macam penyakit. Di sebelah arca Dewi Lasmi ada arca Dewi Sri, istri pertama Raja Airlangga. Namun pada arca Dewi Sri tidak mengeluarkan pancuran air. Arca Dewi Lasmi dan arca Dewi Sri terletak pada dua relung besar yang mengapit satu relung kecil. Dua relung besar menempel pada dinding candi yang terbuat dari batu bata merah. Di dalam relung kecil bagian tengah nampak kosong. Menurut cerita dari warga masyarakat sekitar, dahulu terdapat arca Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda yang merupakan perwujudan Prabu Airlangga karena semasa hidupnya menganut ajaran Dewa Wisnu.
Namun saat ini arca Dewa Wisnu tersebut tersimpan di Museum Purbakala Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di bawahnya terdapat kolam berisi bebatuan dengan air jernih dan beberapa ikan berukuran sedang dan ribuan ikan-ikan kecil yang bisa digunakan untuk terapi kaki. Pada candi tersebut terukir relief yang eksotik dan menggambarkan pesan-pesan moral. Bila dikaitkan dengan kompleks Petir Tan Jolotundo yang berangka tahun 991 Masehi dan Candi Belahan yang dibangun pada tahun 1009 Masehi, maka Candi Belahan dibangun di era yang sama, yaitu era Raja Dharmawangsa Teguh. Maka dari sisi geografi, letak Petir Tan Belahan dan Petir Tan Jolotundo mengapit Gunung Pawitra yang menurut mitologi Jawa adalah puncak dari Gunung Mulia Mahameru. Oleh karena itu, diperkirakan kedua patirtan merupakan bagian dari satu rangkaian proses peribadatan. Apalagi dekat Petirtan Belahan juga ditemukan dua gapura dan sisa struktur bata yang diduga merupakan sisa kompleks pertapaan kuno. Prasasti Cunggrang dari masa Empu Sindok yang ditemukan di dekat Petirtan Belahan telah menyinggung adanya suatu tempat pertapaan yang menghadap ke jurang. Semua ini membentuk suatu kompleks situs arkeologi. Candi Belahan ini biasanya ramai pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi dan malam bulan purnama. Biasanya pengunjung melakukan berbagai acara ritual sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan untuk pengunjung yang mencari kesembuhan biasanya datang ke tempat ini malam hari untuk mandi atau berendam. Oleh karena itu, di Candi Belahan ini dijaga oleh juru kunci atau penduduk sekitar sampai malam hari, sehingga cukup banyak pengunjung yang mandi ritual di tempat ini. Selain untuk keperluan ritual, bagi pengunjung yang datang ke sini hanya sekedar untuk cuci muka atau minum air segar dari sumber yang ada di sini juga dipersilahkan. Sumber airnya berasal dari bawah pohon yang tidak habis-habis meskipun sedang musim kemarau. Candi Belahan merupakan salah satu peninggalan masa kerajaan yang mempresentasikan tingginya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat Nusantara. Kekayaan ini sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan sebagai aset yang tak ternilai harganya. Candi Belahan dibuka setiap hari dan untuk masuk atau mandi di area Petirtan, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Kamu hanya membayar biaya parkir seikhlasnya apabila membawa kendaraan sendiri. Dan bagi yang ingin berendam, sudah disediakan kolam untuk berendam yang lokasinya ada di seberang jalan. Dan untuk biaya berendam ke kolam, kamu dipersilahkan memasukkan sumbangan sukarela ke kotak yang sudah disediakan. Situs bersejarah Candi Belahan selain dikunjungi oleh masyarakat yang ingin melakukan berbagai ritual, tempat ini juga kerap dikunjungi oleh mahasiswa dan peneliti asing yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Kerajaan Medang Kahuripan, salah satu kerajaan besar di Jawa Timur. Selain dikunjungi oleh para pengunjung lokal, Candi Belahan juga sering dikunjungi oleh pengunjung dari luar daerah, luar Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri seperti dari negara Singapura, Malaysia, dan dari berbagai negara di luar negeri. Sobat YouTube pecinta sejarah, apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Belahan? Jika iya, segera agendakan diri untuk menikmati segarnya air sumber mata alami yang ada di Candi Belahan ini dan juga mengeksplorasi keindahan dan kekayaan sejarah di Candi Belahan ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Salawase.